Saya umur 2 tahun. Jadi anak dan suami ditinggal? Iya, anak dan suami ditinggal. Di Hong Kong jadi apa? Sama, sebagai buruh migran juga. Oke. Selama di sana Anda sempat pulang, saya dengar. Kenapa? Selama 8 tahun saya ada 4 kali pulang. 4 kali pulang. Pertama cuti pertama, kedua karena almarhum suami meninggal. Oh, suami meninggal? Iya. Kenapa? Kecelakaan dan meninggal di tempat. Jadi saya juga nggak ada firasat apa-apa. Hari Sabtu itu pagi malah saya tahu dari temen gitu. HP saya kok ada SMS yang aneh-aneh gitu. Terus saya telepon keluarga, dia bilang nggak ada apa-apa gitu. Terus saya telepon ibu udah nggak bisa ngomong. Dari situ saya coba cari informasi ke temen. Terus akhirnya saya cari tiket dan saya pulang. Ya, suami meninggal. Kemudian Anda kembali lagi jadi TKI di Hong Kong. Waktu itu saya nggak tahu mau usaha apa. Setelah saya pulang, bener saya pulang ya waktu itu. Saya pulang ke rumah ada sekitar hampir 3 bulan waktu itu. Saya memang mau beri kontrak ya, saya mau pulang, saya mau merawat anak saya. Tapi kenyataan saya di rumah itu seperti, mungkin itu titik terendah saat hidup saya ya. Saya benar-benar down waktu itu. Saya melihat anak itu kasihan banget. Kalau saya tetap di rumah, saya nggak punya uang untuk nyekolahin dia. Terus kedepannya seperti apa gitu. Saya ngelihat dia itu kayak bener dia butuh kasih sayang saya ya. Tapi kan hidup ini harus ada sesuatu, harus banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Karena waktu itu saya nggak ngerti mau usaha apa. Akhirnya saya putuskan saya kembali ke Hong Kong. Saya akan benar-benar bekerja dengan baik. Saya akan mencari modal untuk usaha. Selain jadi pembantu rumah tangga, Anda mulai berbisnis ya? Iya. Bisnis apa? Saya pernah buka online shop juga. Jualan apa itu? Jualan pakaian gamis, pakaian-pakaian kayak gitu. Juga jualan pulsa. Jual pulsa ke siapa? Ke sesama teman di sana. Jualan di mana itu kalau jualan? Jualan yang online itu biasanya kan online. Terus kita ketemu janjian di mana. Kalau nggak bisa kita kirimin lewat pos juga. Kalau nggak gitu kita waktu libur atau ke pasar ya, kita bawa barang gitu ke pasar. Terus kalau libur itu biasanya ke Victoria Park kayak gitu. Ada bisnis di situ? Iya, tempat mangkalnya anak-anak itu dibilang kampung Jawa. Iya, saya pernah ada di sekitar situ, Puasa Jawa semua naik kereta, Puasa Jawa semua serasa pulang di mana ini? Ya, jualan kucing-kucingan di situ ya? Iya. Karena sebenarnya nggak boleh dagang gitu ya? Iya. Dari mana ide untuk mulai berdagang ini? Ada sebuah pelatihan di sana ya. Aku sering sih ngikuti banyak pelatihan gitu, tapi saya nggak pernah mak jeduk gitu, nggak pernah. Mak jeduk ya? Maksudnya ada banyak pelatihan yang membuat saya terinspirasi untuk memulai usaha kayak gitu enggak. Pelatihan apa nih? Dan di sini ada pelatihan wirausaha ya, entrepreneurship di sini dari Mandiri Sahabatku. Nah, di sana itu benar-benar mengubah pemikiran saya selama ini. Di situ apa yang dilatih? Banyak sekali ya, tentang kreativitas, tentang inovasi, tentang market, tentang kalau kamu mau usaha itu seperti apa. Ternyata bisnis itu ada ilmunya gitu. Oh, jadi dari situ mulai tertarik untuk mulai Iya, dari situ mulai bisnis. Karena dulu saya waktu itu berpikir ya, saya mencari modal untuk usaha, tapi modal itu nggak pernah terkumpul. Habis kontrak nambah lagi karena uangnya nggak pernah ada. Terus setelah ketemu dengan pelatihan ini, saya berpikir, oh ternyata modal itu bukan sesuatu yang penting untuk Siapa memulai yang usaha. ikut pelatihan ini? Teman-teman di sana juga, teman-teman di BMI Hong Kong. Oh, TKI. Ya TKI gitu. Oke, setelah itu Anda balik lagi ke kampung halaman. Iya. Ngapain? Kembali lagi saya kehilangan orang yang saya cintai. Saya mau nangis. Siapa yang meninggal? Ayah saya. Jadi waktu pulang apa yang Anda lakukan? Karena itu saat berduka ya, saya pulang cuman dikasih waktu 1 minggu sama majikan. Karena memang kontrak saya mau habis dan majikan belum dapat gantinya. Jadi majikan bilang, oh ya wes kamu pulang, nanti
cuti, tapi 1 minggu kembali lagi ke sini dan habiskan kontrak. Terus setelah itu saya putuskan memang untuk pulang terus. Dari pengalaman pelatihan, kemudian pengalaman juga berbisnis ya, artinya sudah ada pengetahuan mengenai bisnis. Lalu bisnis apa yang Anda kembangkan di kampung halaman? Dulu ya, waktu itu saya pernah usaha keluarga. Ya waktu pernah bangkrut itu kan saya pernah sarankan sama orang tua. Kita punya uang nggak banyak ya dari sisa jualan sawah itu tadi. Kalau kita nggak manfaatkan dengan baik, terus kita mau makan apa? Kalau semuanya untuk bayar utang, kita mau makan apa kayak gitu. Lebih baik kita buka usaha sedikit demi sedikit, nanti hasilnya bisa cukup makan, udah alhamdulillah. Nanti kalau masalah bayar utang kan bisa pelan-pelan kayak gitu. Terus disitulah startupnya dari keluarga. Jadi ide bisnis dari saya, modal juga dari saya. Keluarga yang mulai ngembangin usaha. Bisnis apa ya? Warteg. Warung Tegal, atau warung makan ini ya? Iya kayak warung makan. Terus kebetulan di daerah kampus di Malang. Ya, apa nama warungnya? Warungnya namanya Wabah, Warung Barokah. Kaget, Wabah. Warung Barokah. Apa bedanya makanan yang dijual di situ dengan di warung-warung yang lain? Bedanya mungkin kita punya member card. Member card? Ya. Warung? Iya. Apa manfaatnya saya punya member card misalnya kalau itu? Kalau kamu miliki member card, kamu bisa, kalau setiap berlaku 1 tahun ya, kalau kamu makan, kamu bisa dapat potongan tertentu. Selama Jadi dengan menunjukkan kartu anggota, iya, dapat diskon. Iya. Hebat ini warung ini ya. Baik, dan ini memang cocok sama mahasiswa kelihatannya. Iya benar. Mahasiswa pokoknya kemana-mana berburu potongan aja. Kita juga sering-sering ada kayak kejutan gitu. Kejutan apa? Kejutan misalkan hari ini tiba-tiba ST-nya gratis gitu. Jadi mereka itu penasaran terus gitu. Tiap hari ngelihat di Barokah ada apa ya gitu. Oh iya. Ini pelajaran dari latihan waktu di Hong Kong dulu Iya. ya. Oh, jadi diajarin juga bagaimana gimmick-gimmick untuk membuat konsumen Iya, datang kan, dan diajari. Ternyata usaha itu tidak hanya kita menunggu bola ya. Ada trik-trik bagaimana mereka itu mau membeli ke kita. Itu ternyata ada diajarin juga di ilmunya. situ. Iya. Entrepreneurship. Iya. Tapi terus katanya mengembangkan bisnis ke minuman. Sebelum minuman kita ke bakso tersenyum namanya. Bakso. Intinya gini ya, setiap orang punya semua masalah ya. Setiap orang punya masalah, jadi saya ingin tetap tersenyum, tetap semangat dengan apapun yang terjadi. Gitu aja. Terus kalau teh tadi, minuman teh Oh, atau minuman saya apa? punya minuman baru yang saya namanya Rich Tea. Rich itu mungkin terinspirasi dari nama saya. Oh. Iya. Rika itu Rich yang artinya R-I-C-H-A. kaya ya. Sekarang Oh, rich. ayah saya mungkin dulu walaupun SD nggak lulus tapi dia tahu bahasa Inggris. Oh. Jadi namanya dikasih Rich. Iya. Tapi panggilnya Rika. Iya. Iya. Minuman apa ini? Rich tea itu ada aneka macam tea ya. Terus di situ ada toppingnya. Ada toppingnya, ada bubble putih, ada jelly, Ini ada ciptaan puding. sendiri bukan franchise gitu ya? Bukan, ini karya sendiri dan ini mungkin terinspirasi di luar. Oh iya. Banyak nih. Ya, itulah ya sedikit ilustrasi, mungkin rekan-rekan lebih banyak mengalami ya, lebih paham daripada saya ya. Ya, tapi yang satu hal yang penting, yang menarik tadi disinggung bahwa ternyata pada awalnya mengumpulkan duit habis lagi, tiba-tiba dia mendapat sesuatu dorongan pelajaran dari ikutan training. Artinya apa? Artinya sesuatu itu memang ada ilmunya. Nah, kalau dianalogikan dengan mata kuliah ini sebenarnya sama. Jadi kalau belajar manajemen perubahan itu kita sadar perubahan itu harus dirubah, harus
tapi kita nggak tahu bagaimana untuk membawa orang-orang di sekitar kita untuk berubah, ya. Nah makanya salah satunya belajar dengan ilmu ini. Nah kalau tadi ya dari ilustrasi tadi juga dijelaskan bahwa ternyata step-stepnya itu pernah gagal, pernah berhasil, ya. Iya kan, dia pertama membeli sawah untuk dikelola, kan itu dia untuk bisnis juga sebenarnya. Bisa di jual buah-buahan, ternyata juga tidak selalu berhasil. Artinya ada risiko. Tapi memang harus seperti itu, kita kalau tidak mencoba, tidak berani, ya tidak akan bisa. Sama kayak kita melakukan perubahan nih, itu pasti ada ketakutan. Wah nanti jangan-jangan tolak, mungkin mau tambah bener, tambah bermasalah. Ya. Belum lagi orang-orang yang sekitar kita yang udah settle tuh udah mapan, udah nyaman. Kita misalnya jadi manajer, kita punya anak buah kan, anak buah kita udah nyaman dengan pekerjaannya dia, mau kita rubah itu susah, karena dia udah seneng, gitu. Udah nyaman. Ini juga jadi permasalahan di bab kedua ya, modul kedua, faktor pendorong dan ada penghambat kan. Nah itu juga menjadi tantangan sendiri bagi kita untuk bagaimana membawa elemen organisasi di sekitar kita untuk bisa bersama-sama berubah gitu ya ke arah yang lebih baik. Itu juga tantangan. Kayak contohnya mengatasi banjir gitu, kok itu kan susah tuh kan perubahan. Kayak pemimpinnya udah woro-woro, udah kan disiapin. susah kan masyarakat itu juga harus masalahnya juga susah diatur, gampang Kayak di sini peraturan di sini sama di Indonesia sebetulnya kalau di sisi ketatnya sama. Cuman di sini orang-orangnya sadar, mau untuk mengikuti, tapi di Indonesia ya mungkin udah macam-macam. Mungkin orang-orang di sini sudah baca modul ini Pak, dan Orang di sini nggak belajar ini. Karena memang udah pemimpinnya udah bisa membawa. Memang awalnya kalau saya lihat sejarahnya di sini memang di Taiwan ini ya sama. Dulu tidak teratur juga. Saya wawancara dengan orang lokal juga. Ini dulu tahu lintas juga macet sama kayak gitu. Tapi lama-lama udah mau sadar, mau ini. Pemimpinnya, birokrasinya. Nah, pemimpin itu yang betul mengarahkan. Saya belajar tentang nanti kepemimpinan seperti apa yang harus kita terapkan dalam organisasi kita, dalam bisnis kita, dalam perusahaan kita. Karena banyak kepemimpinan itu, ada kepemimpinan transformasional, ada kepemimpinan transaksional, ada kepemimpinan macam-macam lah.